Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk bulan Juni ya. Pesan-pesan buat kamu di bulan Juni ini dari semesta kita akan lihat. Dan ingat gak resonate untuk kamu semua ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Pesan semesta buat kamu, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, bulan Juni. Oke, di sini ada Eight of Cups. Eight of Cups. Aku rasa di bulan Juni ini kamu akan meninggalkan hal-hal yang tidak serve lagi buat kamu, ya. Entah ini lingkungan, hubungan, atau tempat kamu bekerja di sini. Kamu kayaknya udah nggak nyaman di situ atau kayak nggak merasa puas gitu loh ya, nggak ada kepuasan di batin kamu atau nggak ada rasa kayak seneng gitu loh. Dan di sini aku ngerasa kamu akan meninggalkan hal-hal yang tidak melayani diri kamu ya, yang tidak serve lagi buat kamu gitu. Dan kamu ingin mencari sesuatu yang lebih baik di sini, mencari sesuatu yang lebih membahagiakan untuk kamu jalani gitu. Dan untuk beberapa di sini aku ngerasa kamu terpaksa ya. Ada yang beberapa ini kayak terpaksa meninggalkan pekerjaan ya gitu. Padahal kamu mungkin kayaknya suka ya di pekerjaan itu dan ingin bertahan lama di situ. Tapi karena mungkin kontrak kamu sudah habis ya, mungkin tempat kamu bekerja tidak memperpanjang kontrak kamu gitu. Makanya di sini kamu kayak ada rasa kecewa gitu. Tapi it's okay. Kenapa ya? Karena kadang-kadang itu Tuhan ya itu kayak ya pokoknya di situ tuh kayak ada pesan ya, yang dimana mungkin memang rezeki kamu tuh udah nggak ada di situ gitu, atau mungkin kamu akan memulai sesuatu yang lebih baik gitu, pekerjaan yang jauh lebih baik gitu ya. Dan juga kalaupun mungkin nantinya kamu dapatkan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kamu, tapi mungkin kamu akan dapat sesuatu dari situ gitu ya, pengalaman atau pelajaran yang berharga gitu. Pokoknya di sini setiap apapun yang kita jalani, yang kita kerjakan atau yang kita lalui gitu ya, pengalaman lah ya, pengalaman hidup lah ya, katakanlah pengalaman ya, karena sesuatu yang pernah kita lewati, pernah kita lalui, atau bahkan saat ini kita melakukan apa, nah itu adalah pengalaman ya. Nah pengalaman ini tuh memberi kita pelajaran gitu, satu pelajaran, satu ilmu gitu. Karena pengalaman tanpa kita jalani sendiri itu tidak bisa dikatakan kita dapat ilmu dari situ gitu. Kalau misalkan contoh ya, kamu dapatnya pengalamannya orang lain, misalkan orang lain yang jalani, kemudian orang lain itu bicara sama kamu begini-begini, nah itu namanya bukan pengalaman kamu sendiri kan. Nah itu hanya pengetahuan gitu, kamu dapat pengetahuan dari orang lain, dari ilmunya orang lain gitu. Karena yang dinamakan ilmu itu kita dapatnya dari kita yang pernah jalani sendiri gitu. Oke. Nah makanya jangan selalu jangan selalu beranggapan ketika ini tidak baik, ketika ini begini-begini gitu, nggak ada faedahnya, enggak gitu loh. Sebenarnya semuanya tuh ada gitu. Itu adalah pengalaman hidupmu. Pengalaman hidupmu itu memberikan pelajaran gitu. Nggak ada yang tidak sia-sia, itu nggak ada gitu. Semuanya tuh pasti ada pelajarannya gitu ya. Hanya tergantung diri manusianya masing-masing atau per orang masing-masing. Dia bisa belajar nggak dari situ gitu, atau dia menganggapnya itu hanya sesuatu yang begitu aja gitu, dilalui sudah gitu. Tapi kalau misalkan orang yang beranggapan seperti ini, kadang-kadang dia akan mengulang hal yang sama gitu, karena dia tidak memetik pelajaran dari sebelumnya gitu, nggak mau belajar lah gitu.
Tuh, di sini ada Queen of Wands. Oke, di sini aku ngerasa untuk beberapa di antara kamu nih kamu cukup mandiri ya di sini. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah mengalami sebuah tantangan hidup yang menjadikan kamu tuh lebih strong, lebih kuat. Nah, inilah kamu gitu. Ya, kamu udah nggak lemah gitu loh istilahnya ya. Kamu udah nggak lemah seperti sebelumnya. Ya, ada energi yang sangat passion gitu ya, sangat bergairah, sangat semangat, dan tangguh gitu ya. Kayak apa ya, kalau kamu mengalami situasi yang gak enak gitu ya sebelumnya, dan kamu tuh sempat mungkin ngerasa kayak lemah banget gitu ya. Nah, ini enggak gitu loh, justru dari situ tuh kamu jauh lebih kuat gitu loh, intinya tuh kayak gitu ya. Dan di sini kamu lebih mandiri dan lebih percaya diri gitu ya. Kalau sebelumnya kan nggak percaya diri nih, kemudian energinya kan low, lagi lemah gitu ya. Nah, ini enggak, ini kamu tuh kayak diibaratkan tuh power kamu tuh udah penuh lagi gitu loh. Kamu udah bisa menyala lagi, lebih terang ibaratnya kayak gitu. Yang sebelumnya kamu tuh kayak cahaya kamu redup gitu, bahkan lingkungan sekitar kamu tuh mungkin justru ingin menjatuhkan kamu atau ingin meredupkan cahayamu. Tapi di sini kamu tuh kayak berdiri gitu loh ya. Kamu menggunakan sisa-sisa kekuatan kamu tuh untuk jauh lebih baik gitu, atau jauh lebih bersinar, katakanlah seperti itu gitu. Dan di sini aku melihat ada energi yang sangat positif. Bahkan di sini dengan kepercayaan diri kamu, dengan kemandirian kamu, ini tanpa kamu sadari ya, kamu itu memotivasi orang-orang yang di sekitar kamu ya, yang kiranya orang itu tuh memperhatikan kamu gitu loh. Kok kamu bisa ya jadi seperti ini gitu, dan tanpa kamu sadari mereka tuh kayak ikut-ikut kamu gitu loh ya, ketarik dengan energi kamu, atau kayak semacam menjadikan kamu itu contohnya gitu loh, seperti itu ya. Dan untuk beberapa orang ini aku rasa ada karir yang cukup bagus ya. Mungkin kamu akan naik profesi di sini ya. Nggak semua, beberapa aja, karena seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang di Eight of Cup ini di Eight of Cup ini justru kamu akan berhenti kerja gitu ya, atau pindah tempat kerja gitu. Nah, di sini kalau aku lihat beberapa orang justru dia stabil di kerjaannya, bahkan kamu mungkin naik jabatannya atau naik pangkat gitu. Atau kalau sebelumnya kamu mungkin pekerja bukan tetap, mungkin akan dijadiin pekerja tetap kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi. Jadi kamu tuh udah nggak perlu lagi cari kerja sana sini, istilahnya kayak gitu. Oke, di sini ada the temperance ya. Oke, temperance lagi di sini ya, tentang keseimbangan dan juga tentang mungkin kamu menemukan jalan keluar atau solusi dari problem kamu, dari masalah kamu ya. Dan juga aku rasa ada ketenangan batin yang kamu rasakan. Kalau sebelumnya mungkin emosi kamu nggak stabil, nggak tenang, atau kamu dalam proses pemulihan diri. Contohnya pemulihan diri bukan dari pemulihan kamunya sakit, enggak ya, tapi kayak lebih ke emosional ya, kayak mental kamu gitu ya. Mungkin sebelumnya kamu pernah disakiti, dikecewakan, dan kamu butuh proses healing di sini. Ya, aku rasa di sini akan ada kesembuhan buat kamu. Kamu akan stabil lagi ya. Kamu akan lebih tenang, lebih sabar di sini, dan bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi kamu itu. Bisa menerima lah keadaan kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Forgiveness, yes, betul kan, tentang memaafkan di sini. Forgiveness-nya tentang memaafkan, memberi maaf, mengampuni gitu ya. Maafkan dirimu, maafkan orang-orang yang menyakitimu ya, dan juga siapapun di sini, dan berdamailah dengan keadaan. Kalau kamu yang sudah dalam proses ya, aku rasa ini
Temperance ini energi kamu yang dimana kamu udah stabil, seimbang kembali, udah bisa beradaptasi, memaafkan gitu. Tapi kalau belum, di sini kartu ini mungkin meminta kamu ya, meminta kamu untuk memaafkan diri kamu, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kamu gitu. Karena memberi maaf ya, melepaskan maaf itu bukan untuk mereka sebenarnya ya, tapi untuk diri kamu sendiri gitu. Agar kamu itu terlepas dari energi orang tersebut, kamu gak melekat lagi dengan energinya gitu. Jadi kamu harus bisa berdamai gitu ya, berdamai dengan keadaan, memberikan maaf gitu. Karena kalau kamu belum bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu, itu kan kamu akan terus-terus ingat dia ya gitu, dan ini akan menjadi kemarahan, benci atau dendam misalkan. Itu justru energi kamu itu masih ketarik ke dia gitu loh. Kamu justru memberi power sama orang itu gitu ya, dan kamu yang terkuras energinya gitu. Makanya kamu harus bisa melepaskan maaf di sini, memberikan maaf, memberikan pengampunan gitu. Karena itu bukan untuk dia sebenarnya, tapi untuk diri kamu sendiri gitu, agar terlepas dari energi orang tersebut gitu, dan mengambil kendali atas hidup kamu lagi, atau mengambil energi kamu lagi gitu ya, seperti itu. Dan juga mungkin maafkan diri kamu juga ya, mungkin kamu pernah kecewa dengan diri kamu, pernah menyesal gitu ya, kenapa kamu berbuat begini. Nah istilahnya kayak gitu. Oke, agar kamu mendapatkan ketenangan batin gitu. Dan banyak meditasi ya di sini gitu, karena Temperance ini juga berbicara tentang keseimbangan ya. Kamu banyak meditasi, forgiveness juga sama gitu ya. Memaafkan ya, memang memaafkan orang yang menyakiti kita itu sulit banget ya. Gak hanya kamu ya, aku pun juga kadang-kadang masih sering ya sama gitu. Maklum, kita ini manusia ya, semuanya itu nggak mudah untuk dijalani ya, kita butuh proses. Tapi yang penting kita itu punya niatan gitu, dan kita sadar ya, kita sadar bahwa dengan memaafkan itu bukan untuk dia, tapi untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita gitu. Memaafkan tidak berarti setuju gitu ya, setuju atas sikap dan tindakan dia, enggak gitu, tapi cara kita melepaskan diri dari energi orang itu gitu. Kemudian di sini ada in the new future. Oke, aku rasa untuk beberapa orang dalam waktu dekat ya, apapun yang kamu inginkan atau sesuatu yang kamu inginkan itu akan terwujud. Jawaban dari pertanyaan kamu ya, dalam waktu dekat akan terjadi sesuatu yang kamu pertanyakan itu. Not the right times, tidak sekarang. Untuk beberapa orang tidak sekarang, ini bukan waktu yang tepat ya gitu. Tidak sekarang, belum terjadi sekarang ya, tapi akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Apa ya, bukan tidak akan terjadi ya, apa yang kamu pertanyakan akan terjadi, tapi tidak sekarang gitu. Kamu harus sabar ya. Saat ini juga kalau kamu ingin melakukan sesuatu, mungkin ini juga belum waktunya ya, bukan waktu yang tepat gitu. Contoh misalkan kamu nih ya, ingin pindah tempat misalkan ya, atau ingin memulai bisnis usaha sendiri misalkan. Nah ini kayaknya tuh kamu belum waktunya ya untuk beberapa orang, karena biasanya kalau masih ada energi ketidakterimaan ya, kamu masih belum healing sepenuhnya, itu justru kamu akan apa ya, keputusan kamu itu karena terburu-buru gitu ya, itu nggak baik gitu loh untuk kamu gitu. Makanya di sini belum waktunya gitu loh, ini belum waktu yang tepat gitu ya, seperti itu, bukan waktu yang tepat, belum saatnya gitu. Atau mungkin sesuatu yang kamu pertanyakan itu tidak akan terjadi sekarang gitu, belum saatnya gitu ya. Namun ada beberapa yang memang akan terjadi dalam waktu dekat di sini ya. Terutama jika kamu udah menunggu lama di sini, udah cukup lama menunggu, mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini. Seperti itu. Dan kita akan lihat untuk asmara kamu, single berpasangan. Attraction,
financial and career, romantic feelings, heart to heart conversation. Oke, yang single di sini, romantic feelings. Wow, aku lihat kamu yang single nih ya. Kamu sepertinya akan bertemu dengan seseorang ya, romantic feeling. Seseorang yang akan membangkitkan rasa romantis dalam dirimu. Berarti kan kayak orang yang lagi jatuh cinta ya, membangkitkan rasa cinta gitu ya di hati kamu, atau kayak perasaan berbunga-bunga kayak gitu loh ya. Nah, kamu akan ketemu sama seseorang ini mungkin dalam waktu dekat ya. Seperti yang bilang tadi, ada in the near future, mungkin ini berkaitan asmara. Dalam waktu dekat mungkin ya, kamu akan bertemu dengan seseorang itu mungkin di lingkungan pekerjaan atau berkaitan dengan pekerjaan di sini karena ada financial and career di situ ya. Atau ya pokoknya berkaitan dengan kerjaan di sini ya. Entah ini kamu bertemunya di tempat kerja, ataupun dia ini rekan kerja bisnis kamu, atau mungkin dia ini klien kamu, customer kamu, apapun itu ya, berkaitan pekerjaan di sini. Kamu bertemunya tuh ada kaitannya dengan pekerjaan gitu ya, seperti itu. Kamu akan tertarik dengan seseorang di sini gitu ya. Kalau misalkan kamu nih pindah tempat kerja nih, bisa saja di sini di tempat kerja kamu yang baru itu gitu, kamu menemukan orang ini gitu ya, seseorang yang menarik perhatian kamu ini gitu, orang yang istilahnya membuat kamu tuh jatuh cinta gitu. Tapi ada juga di sini yang aku rasa, karena ini berkaitan dengan karir kerjaan, mungkin kamu udah lama ya di kerjaan kamu itu, udah lama gitu kenal dengan dia, maybe seperti itu, dan kamu dengan dia ini sebenarnya saling tertarik gitu, tapi belum ada yang mengungkapkan bisa ya. Dan di sini di bulan Juli mungkin ada momen atau kesempatan di mana kamu dengan seseorang ini tuh bertemu lagi gitu ya, atau kayak ada semacam ya yang kalian tuh bisa bicara gitu loh ya, seperti itu, bertemu bicara gitu, bahkan mungkin membicarakan tentang perasaan kalian satu sama lain gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini, kalau yang berpasangannya aku nggak ngerasa ada masalah ya, cuman kayaknya ada yang sibuk di pekerjaan ya, mungkin pasangan kamu ataupun kamu, bisa saja ya, bisa vice versa, bisa kebolak-balik atau dua-duanya di sini, yang kalian itu sibuk dengan pekerjaan kalian masing-masing dan ada rasa kayak kecewa gitu ya, atau sedih gitu karena ketiadaan pasangan gitu ya, kayak ngerasa tuh karena sibuk di pekerjaannya, mungkin misalkan dia yang sibuk di pekerjaannya, kemudian kamu tuh kayak ngerasa kok dicuekin ya gitu ya, kok jarang ketemu ya, istilahnya kayak gitu. Nah ini tuh kayak ada kerinduan gitu ya, dan juga ada rasa kecewa. Di balik rasa rindu itu juga ada kecewa gitu loh. Kenapa ya? Karena kalian tuh jarang ketemu gitu ya, bahkan mungkin jarang ngobrol, misalkan lewat telepon gitu, atau ya chat pun mungkin kayak jarang gitu loh. Nah, tapi di sini perasaan kalian itu nggak berubah kok ya, masih ada rasa sayang, rasa cinta itu ada gitu loh. Hanya saja memang ada masalah di karir atau kerjaan gitu, memang disibukkan di situ gitu loh ya. Jadi jangan khawatir gitu. Dan mungkin di bulan Juli ya, di bulan Mei Juni ya, di bulan Juni ini mungkin akan ada pertemuan ya antara kamu dengan pasangan kamu gitu. Mungkin kalian akan saling melepas kangen, melepas rindu, bisa juga karena di sini juga ada heart to heart conversation gitu ya. Mungkin kalian akan bertemu gitu, atau kalau nggak bertemu ya mungkin melalui telepon gitu, ada obrolan yang sangat panjang gitu, atau kayak bener-bener deep gitu ya. Kayak akhirnya tuh kalian tuh kayak ada waktu gitu loh ya untuk bicara, istilahnya tuh kayak gitu. Nah di sini kamu harus berpikiran terbuka gitu. Kenapa ya? Jangan selalu menuntut pasangan yang berlebih gitu, karena ya aku ngerasa di sini juga karir itu penting gitu loh. Apalagi kalau misalkan kamu dengan dia ini punya tujuan
untuk masa depan ya, misalkan ingin menikah, misalkan kayak gitu ya. Nah ini karir ini penting ya, finansial ini penting banget gitu loh ya untuk masa depan gitu. Oke, jadi nggak usah apa ya terlalu posesif misalkan ya, atau posesif ini maksudnya ya karena dia terlalu sibuk di pekerjaan, kamunya bilang udah nggak sayang, selingkuh, begini dan begitu. Nah ini nggak usah seperti itu gitu ya, seperti itu. Ya kalau memang dianya nggak ada waktu ya harus gimana gitu, harus sabar gitu loh. Sebagai seorang pasangan itu harus mendukung pasangannya gitu, apalagi ini berkaitan dengan kesuksesan dia ya, atau karir gitu ya, atau untuk ya kehidupan dia gitu. Apalagi kalau misalkan ini punya niatan yang ingin serius, ingin menikah, nah itu harus mendukung gitu loh. Pasangan itu harus didukung gitu, bukan dilarang tapi harus didukung gitu. Karena ada beberapa orang ini terlalu egois ya, ada yang beberapa aku pernah lihat itu dia itu nggak setuju gitu loh kalau pasangannya itu misalkan kerja nih ya harus LDRan, itu nggak setuju, ada yang seperti itu gitu. Padahal itu kan kalau LDRan sih kalau keuangan dia bisa menjamin ya, maksudnya gajinya misalkan ya dari karirnya bisa lebih sukses ya kenapa tidak gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi harus paham, harus mengerti gitu. Oke, itu untuk kalau kalian bisa nikah nanti itu kan untuk kehidupan bersama juga gitu loh, kesejahteraan bersama juga gitu. Nggak usah dilarang-larang gitu. Dan kalau kasus seperti ini ya misalkan LDR ini ya percaya aja gitu, kalau dia memang jodoh kayak kamu ya pasti nggak bakal kemana gitu loh ya. Karena di dalam hubungan itu entah LDRan atau enggak, itu yang dibutuhkan apa? Saling percaya gitu, kepercayaan satu sama lain gitu, dan memberikan kepercayaan satu sama lain gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.